Kuya Royce, convenience store, nalayusan na po. Shell, nalayusan. Pati na din Phoenix gasoline station. Isa siguro todo na tatay. Ay, kaya ngadali magpeso to eh. Gasolina anti Shell. Kuhanin eh, Karayana eh, napo. 93.90. Pemirsa, Iran merilis video serangan rudal balistik ketiga pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Irak. Pada serangan pertengahan Juli lalu, Iran berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35, helikopter, dan 2 hanggar drone milik Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. Dalam serangan ini, IRGC menyatakan berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Selain itu, serangan rudal ini juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tak hanya pesawat tempur AS, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur AS dilaporkan tewas. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Ali Al-Saleh milik Amerika Serikat di Kuwait. Pada serangan rudal ini, IRGC menyatakan helikopter milik militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan. Tak hanya helikopter, 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat milik Amerika Serikat juga turut dihancurkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini karena semakin panasnya eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya. Dari serangan 3 pangkalan Amerika Serikat ini, Pusat Komando AS atau CENTCOM belum memberikan keterangan resmi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras. Well, I can give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga, termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir.
Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem, Iran turut memakan korban jiwa, di antaranya adalah anak-anak. Tim gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasem, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara reruntuhan. Ya, di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, pasukan militer Amerika Serikat terus melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pesawat patroli maritim dikerahkan untuk melakukan pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan pasukannya melakukan patroli di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah mengerahkan sejumlah pesawat patroli maritim sebagai bentuk pengawasan ketat dan mencegah serangan musuh. Dalam rekaman video, sebuah pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS mendekati pesawat militer pengisi bahan bakar di udara milik AS, yakni KC-135 Stratotanker, untuk mengisi bahan bakar saat berpatroli di Timur Tengah. P-8 Poseidon adalah pesawat pengintai khusus yang termasuk di antara banyak aset yang memantau perairan regional selama blokade Amerika Serikat terhadap Iran. Hingga 30 Juli, CENTCOM mengklaim telah mengalihkan 24 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal dan mengerahkan 2 kapal untuk memastikan kepatuhan penuh. Pemirsa, pesawat tanker raksasa Amerika terparkir di landasan pangkalan udara Besmer, Bulgaria. Diduga parlemen Bulgaria menyetujui penempatan kapal Amerika di negaranya pada 22 Juli lalu. 2 pesawat pengisian bahan bakar udara KC-135 Amerika pertama mendarat di pangkalan udara Besmer pada hari Jumat waktu setempat. Pesawat terparkir di landasan sementara kendaraan militer memasuki instalasi pangkalan udara. Penempatan ini dilaporkan akan ada 8 pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang terparkir dengan membawa sebanyak 250 personel militer Amerika untuk penempatan sementara di Besmer. Pesawat, personil, dan peralatan pendukung Amerika diizinkan pemerintah Bulgaria menggunakan pangkalannya dari 24 Juli hingga 1 Oktober mendatang untuk mendukung operasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Diketahui, Besmer merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk menggunakan secara besar bersama-sama berdasarkan perjanjian kerjasama pertahanan antara Bulgaria dan Amerika Serikat. Ratusan warga Bulgaria menggelar aksi unjuk rasa menolak penempatan sementara pesawat militer dan personil Amerika Serikat di pangkalan udara Besmer. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menyeret Bulgaria ke dalam konflik yang semakin memanas di Timur Tengah. Ratusan demonstran turun ke jalan di kota Yambol, Bulgaria Tenggara untuk memprotes penempatan sementara pesawat pengisian bahan bakar di udara milik Angkatan Udara Amerika Serikat beserta personel militernya di pangkalan udara Besmer, Bulgaria.
Rekaman memperlihatkan massa membawa bendera Bulgaria dan Uni Soviet, menyalakan suar, serta membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap kehadiran Amerika Serikat. Sejumlah demonstran menilai kehadiran militer Amerika Serikat justru meningkatkan risiko keamanan bagi Bulgaria jika konflik di Timur Tengah terus meluas. Тези хора ще отговарят за национално предателство, но пак казвам, тези хора не решават. Тези ги използват и накрая ги изхвърлят като салфетки. Sebelumnya pemerintah Bulgaria menyetujui penempatan sementara hingga 8 pesawat tanker KC-135 milik Angkatan Udara Amerika Serikat beserta sekitar 250 personel militer di Pangkalan Udara Besmer. Penempatan tersebut berlaku mulai 24 Juli hingga 1 Oktober untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah.